Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Afandi, nomor absen 4, kelas 412, program studi Diploma 3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Profit Performance Measurement atau pengukuran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan subbab Rate of Return on Capital Employed. Kita masuk ke bagian definisi dari Rate of Return on Capital Employed. Jadi, Rate of Return on Capital Employed itu dapat diartikan sebagai rasio profitabilitas atau rasio yang mengukur seberapa efisienkah suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal kerjanya. Jadi, dengan kata lain, ROCE ini dapat menunjukkan kepada investor seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang investor investasikan. Rate of return ini secara matematis dapat dicari dengan menghitung percentage profit to sales atau persentase profit dengan penjualan dibagi dengan capital employed turnover rate. Kita masuk ke bagian keunggulan dari rate of return on capital employed. Di sini keunggulan dari ROCE saya bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, rasio ini berfokus pada atensi atau perhatian manajemen dalam menghasilkan profit terbaik dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, rasio ini terikat secara bersama-sama dengan berbagai fase dalam perencanaan keuangan, target penjualan, pengendalian biaya, dan target profit. Yang ketiga, rasio ini mempertajam rasa tanggung jawab dan semangat kerja para manajer divisi. Ditandai dengan rasio ini memperbolehkan para manajer divisi menilai dan mengevaluasi aktivitas mereka sendiri sesuai dengan anggaran dan hasil yang dicapai oleh para manajer divisi lainnya. Yang keempat, rasio ini dapat mendeteksi kekuatan dan kelemahan. Maksudnya adalah rasio ini dapat membantu manajemen dalam mendetek kelemahan atau kekuatan dari digunakan atau tidak digunakannya aset-aset individual perusahaan. Yang terakhir, rasio ini dapat berperan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja dan dapat menjadi basis pengevaluasian antar divisi yang ada. Setelah keunggulan, kita masuk ke bagian kelemahan dari Rate of Return on Capital Employed. Di sini, kelemahan dari ROCE juga saya bagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama, rasio ini tidak cocok untuk komparasi atau perbandingan antar divisi, mengingat setiap divisi menjual produknya masing-masing pada kondisi pasar yang sangat berbeda, sehubungan dengan permintaan konsumen, persaingan dan pengembangan produk di masing-masing divisi yang juga berbeda. Yang kedua, biaya untuk melakukan pelacakan atau tracing atas pengalokasian atas biaya dan aset membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, pengukuran tunggal. Maksudnya adalah ROCE ini dikuantifikasi melalui satu alat ukur dengan mengabaikan kegiatan lainnya. Padahal kegiatan seperti research and development, pengembangan manajerial, kebijakan kepegawaian, dan hubungan publik juga merupakan hal penting dalam meningkatkan kesuksesan perusahaan di masa mendatang. Yang keempat, rasio ini dapat mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan manajer. Dikarenakan demi membuat ROCE ini tampak baik di periode berjalan, umumnya hal tersebut memengaruhi manajer dalam mengambil keputusan jangka panjang yang bukan keputusan terbaik. Yang kelima, atau bagian yang terakhir, yaitu penilaian atas aset yang berbeda usia menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman di sini terjadi dikarenakan penilaian aset yang berbeda usia dilakukan di divisi berbeda yang dapat menyebabkan kesulitan dalam perbandingan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.